wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Pernahkah merasa bingung kenapa saat berbicara di alam terbuka suara kamu bisa terdengar sampai jauh? Apalagi kalau kamu berada di atas gunung, suara lantang dari penduduk bisa terdengar sampai puncak gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya karakteristik dari gelombang bunyi. Penasaran? Ayo belajar mengenai konsep gelombang bunyi bersama-sama. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Bunyi atau suara dapat terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga pendengar. Lalu bagaimana dengan karakteristik dari gelombang bunyi? Yuk simak penjelasan berikut. Karakteristik dari gelombang bunyi yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Gelombang bunyi ada jika ada sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah pita suara, seruling, dan dawai gitar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba peganglah lehermu, kemudian berbicaralah. Pita suaramu akan bergetar sehingga kamu dapat bersuara. Alat musik seperti piano dan gitar dapat menghasilkan suara karena bergetarnya dawai pada kedua alat tersebut. Seruling juga dapat menghasilkan suara karena bergetarnya kolom udara pada seruling ketika ditiup. Karakteristik yang kedua yaitu gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik. Gelombang bunyi merupakan salah satu gelombang mekanik. Masih ingatkah kamu tentang gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi oleh manusia ada 4 aspek, yaitu yang pertama ada sumber bunyi yang merupakan benda yang bergetar. Yang kedua yaitu energi dipindahkan dari sumber bunyi merambat melalui medium. Yang ketiga yaitu bunyi dideteksi oleh telinga atau sebuah alat. Dan yang keempat yaitu frekuensi sumber bunyi adalah 20-20.000 Hz. Jadi bunyi tidak dapat merambat melalui hampa udara atau vakum. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama infrasonik. Infrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi getaran kecil dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia dan hanya mampu didengar oleh beberapa hewan tertentu, seperti anjing, jangkrik, dan laba-laba. Selanjutnya yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Tak seperti infrasonik, gelombang audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang ini dapat dihasilkan dari alat musik, percakapan manusia, tumbukan antar benda, dan semua benda yang bergetar yang mampu didengar oleh telinga manusia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah gelombang dengan frekuensi tinggi yaitu di atas 20.000 Hz. Gelombang ini dapat menembus ke dalam sebagian besar material.
Gelombang ultrasonik tidak mampu didengar oleh manusia dan hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu menggunakan gelombang jenis ini dalam kehidupannya. Sebagai contoh yaitu lumba-lumba dan kelelawar. Lumba-lumba menavigasi dan menemukan makanan mereka di kegelapan laut dengan bantuan ultrasonik saja. Selain itu, ultrasonik juga digunakan untuk pemeriksaan janin di dalam kandungan atau organ tubuh bagian dalam dengan menggunakan alat USG. Karakteristik yang selanjutnya yaitu gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal di mana terdapat rapatan dan renggangan. Ketika diafragma pengeras suara bergetar, maka akan memanfaatkan tekanan udara yang ada di depannya. Sedangkan udara yang agak jauh masih normal. Udara yang memampat ini berbentuk seperti rapatan, sedangkan udara yang normal berbentuk renggangan. Semakin lama rapatan tersebut akan bergerak menjauh dari pengeras suara menuju pendengar dengan kecepatan tertentu. Lalu bagaimanakah dengan kecepatan gelombang bunyi? Besar kecilnya cepat lambat bunyi bergantung pada jenis mediumnya. Pada zat padat, besar cepat lambat bunyi dapat dirumuskan V sama dengan akar E per Rho. Pada zat cair, besar cepat lambat bunyi dapat dirumuskan V sama dengan akar B per Rho. Pada gas, besar cepat lambat bunyi dapat dirumuskan V sama dengan akar gamma RT per mR. Yang mana V adalah cepat lambat bunyi, E adalah modulus yang, Rho adalah massa jenis zat, B adalah modulus Boole, gamma adalah tetapan Laplace, R adalah konstanta gas umum yang besarnya 8,314 Joule per mol Kelvin, T adalah suhu, dan mR adalah massa molekul relatif gas. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air jika diketahui modulus Boole air 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat minus 2 dan massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Dari soal dapat kita ketahui bahwa B sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dan Rho sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan yaitu kecepatan perambatan bunyi. Sesuai dengan persamaan kecepatan bunyi yang mana V sama dengan akar B per Rho. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu V sama dengan akar 2,25 kali 10 pangkat 9 per 10 pangkat 3 yang mana hasilnya sama dengan 1500 meter per sekon. Sekian penjelasan mengenai gelombang bunyi beserta karakteristik gelombang bunyi. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.